Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wah, ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Oke. Ngomong-ngomong, suara saya terdengar jelas di sana ya? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh. Ini yang nyoret-nyoret tadi tolong dihapus ya. Ada coretan di garis biru nih. Tolong dihapus. Oke, thank you. Nah, bab 3 tentang klasifikasi materi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh tunjuk tangan atau raise hand. Itu ada lagu odong-odong. Oke, di mute aja dulu suaranya. Nah, nanti kalau mau bicara baru diaktifkan speakernya. Oke, kita tahu bahwa komponen alam semesta itu terdiri dari dua, yaitu makhluk hidup biotik atau benda mati abiotik. Kalau makhluk hidup kemarin kita udah bahas, kemarin nih bab 2 ya, ada hewan dan tumbuhan. Jangan sampai dilupakan ya, karena kita belum ujian semester, nanti ujian semester kita dari bab 1 lagi. Lalu benda mati atau materi di sini bukan berarti uang, bukan, tapi benda-benda itu abiotik ya, bahasa biologinya abiotik. Itu terdiri dari air, tanah, logam, udara, gas, dan lain-lain. Di mana mereka-mereka ini yang tidak hidup, tapi mendukung kehidupan. Nah, kalau nggak ada mereka juga kita nggak bisa hidup. Gitu. Oke, sifat materi ada 3, ada padat, cair, dan gas. Kita tahu ya, padat seperti apa, cair seperti apa, gas sudah tahu lah, dari SD juga pernah dibahas di SD juga itu. Lalu ciri-ciri, nah ini di buku paket juga ada, nanti bisa dibaca-baca lagi. Ciri-ciri zat padat itu pada dasarnya, pada umumnya adalah bentuk dan volume tetap dalam keadaan suhu kamar ya. Suhu kamar itu seperti suhu di ruangan kalian ini ya. Suhu standar itu 25 sampai 30 derajat gitu ya. Bentuk dan volume tetap, artinya tidak berubah. Kayak pensil, ya bentuknya kalau didiamkan saja ya tetap pensil. Buku didiamkan saja ya bentuknya buku, nggak bisa jadi laptop atau apa gitu ya. Jarak antar partikel sangat rapat. Partikelnya tidak bergerak bebas, lalu dapat disentuh dan digenggam. Ya, kecuali nih ada nih kalau yang sudah melihat tabel unsur periodik, kecuali hidragium atau raksa dan galium. Kalau raksa itu biasanya yang buat ngisi di termometer ya. Termometer suhu itu ada dari alkohol, ada yang dari raksa. Raksa itu bentuknya cair tapi dia tergolong logam. Aneh kan? Iya aneh. Dan bahaya. Hidragium itu bahaya kalau terkena kulit langsung. Ciri-ciri zat cair sekarang. Bentuk tidak tetap, tapi volume bisa terukur. Bentuk tidak tetap maksudnya mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya bulat ya bulat. Kalau wadahnya kayak mangkok ya bentuknya kayak mangkok ya. Wadahnya ditaruh di gelas bentuknya ya gelas. Tapi volumenya bisa terukur ya, volumenya bisa diukur. Jarak antar partikel lebih renggang kecuali saat dibekukan. Ya, artinya kita bisa ibarat kata masuk ke dalam partikel zat tersebut, zat air tersebut. Contohnya kamu berenang, ya, contohnya kamu berendam, nah, itu berarti kamu bisa membelah molekul-molekul air. Kecuali saat dibekukan, ya kalau dijadikan es batu, kalau dijadikan es, itu ya jadi padat. Partikelnya bergerak bebas tapi terbatas, dapat disentuh tapi tidak dapat digenggam, kecuali saat dibekukan. Iyalah kalau air nggak bisa kan kita genggam, paling disentuh saja. Ciri-ciri zat gas. Bentuk dan volume tidak tetap, jarak antar partikel sangat renggang kecuali saat dicairkan. Gas bisa dicairkan ya, gas bisa dicairkan. Contoh hidrogen cair, oksigen cair itu ada, ya kan? Kalau kalian pernah lihat di jalan tuh ada mobil tangki warna putih itu bukan punya Pertamina, tapi biasanya punya pabrik kimia. Tulisannya oksigen cair atau hidrogen cair. Jadi bisa dicairkan zat-zat gas itu, kecuali saat dicairkan. Partikelnya bergerak sangat bebas dan tidak dapat disentuh dan digenggam, tapi dapat dirasa. Ya, gas itu tidak dapat disentuh, digenggam juga nggak bisa, tapi dapat dirasa.
dirasa oleh panca indera, ya bisa dengan kulit, bisa dengan hidung, bisa dengan yang lain-lain, indera kita yang lain. Oke, berikutnya, nah ini klasifikasi materi. Kalau kemarin kita bicara kingdom dan sebagainya, ya kan, sampai spesies, ya, mengenai makhluk hidup. Sekarang kita materi kingdomnya, ibarat kata bahasanya kingdomnya gitu ya. Cuma ada dua, ya, materi itu kingdomnya cuma ada dua, zat tunggal sama campuran. Nah, zat tunggal dan campuran ini nanti terbagi-bagi lagi. Zat tunggal terbagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Nah, unsur itu apa, senyawa itu apa, nanti kita jelaskan. Lalu kalau campuran tergolong menjadi dua, ada campuran heterogen. Heterogen itu artinya berbeda-beda. Dan campuran homogen. Homogen itu artinya partikelnya sama atau mirip. Nah, campuran homogen biasanya disebut larutan. Nah, bahasa kita sehari-hari, orang tua kita mungkin masyarakat umum tuh taunya larutan. Nah, kalau ada kata larutan apa, larutan ini, larutan itu, nah, itu namanya campuran homogen. Nah, ini yang jarang dibahas atau orang tahu ya campuran heterogen. Ada dua, yaitu koloid dan suspensi. Tapi sebenarnya kita udah pernah bersentuhan atau tentang ini, cuma kita belum tahu aja namanya. Lanjut. Zat tunggal. Nah, ini unsur. Senyawa tunggal yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana, disebut atom. Nah, itu namanya zat tunggal. Contohnya besi, nikel, emas, hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Nah, kemarin saya udah bilang ini ya, kalau bisa kalian punya unsur periodik, udah ya? Kalau bisa kalian punya ya? Usahakan punya, karena itu bagus buat memahami unsur. Nah, seperti ini tabel unsur periodik. Oke, coba nih, ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini tabel unsur yang dicetus oleh Berzelius, di mana tabel unsur ini sudah mengklasifikasikan unsur-unsur berdasarkan ukurannya, sifat-sifatnya, zatnya seperti apa, bentuknya bagaimana, cair dan gasnya, lalu disusunlah menjadi tabel unsur periodik. Nah, kalau kamu tahu, pernah lihat, atau sudah punya, boleh dilihat. Kalau satu ini apa nih? Ada yang tahu nggak nih unsur apa di sini? Nomor satu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ayo, halo, halo, ayo, unsur nomor satu apa? Magnesium. Oke, dikit lagi, magnesium yang ini, magnesium Mg. Magnesium ini yang sebelah nomor satu nih. Ayo, bukan magnesium, dikit lagi. Ayo. Ada yang tahu? Yang lain, ayo, coba. Siapa? Ayo. Oke, saya bantu ya. Lambangnya Na. Lambangnya Na berarti apa? Natrium, ya. Natrium, ya. Natrium. Yang dua, ada yang tahu yang dua? Ayo, yang dua apa? Nomor dua nih. Berilium. Aduh, lupa ya. Di buku paket juga ada. Ya, silakan dibuka buku paketnya. Harusnya kalian sambil sampingnya dibuka halaman 100. Ya, halaman 100 itu ada tuh. Di halaman 100 ada. Coba sekarang nomor 3. Ada yang tahu BE, nomor Pak. 3? BE, Pak. Oh ya, nomor 2 BE, betul. Berilium. Berilium. Nomor 3 ada yang tahu? BA. BA alias barium, ya. Nah, ini namanya halogen ya. Yang ini namanya golongan 1, yang ke bawah nih dari H-nya. H itu hidrogen, Li itu litium. Litium ini yang dipakai di HP, di baterai handphone. Kalau kamu baterai handphonenya bisa dilepas, coba dilihat ada tulisan lithium ion, Li ion. Nah, itu dari litium. Ya, buat
bahan baku baterai handphone atau laptop. Baterai isi ulang jadinya. Tadi natrium ya, natrium yang dipakai oleh tubuh manusia, kalium juga untuk kekuatan tulang, rubidium, cesium, francium. Ini cara ngafalinnya gitu ke bawah. Ya, HLI ke bawah itu Na, helium, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Yang halogen juga ini alkali ya, ini alkali. Tadi apa? Berilium ya, berilium, Mg, magnesium, Ca itu kalsium. Nah, ini yang zat yang dibutuhkan tubuh untuk kekuatan gigi dan tulang. Biasanya di makanan atau di pasta gigi ada tulisan kalsiumnya, ada strontium, ya, barium, radium, gitu ya. Nah, yang tengah ini adalah logam, ya. Yang tengah ini logam, ada titanium, vanadium, ya, kromium, Mn itu mangan yang kita sebut magnet. Logam yang menarik besi itu bukan magnesium ini, bukan. Magnesium bukan magnet, tapi magnet yang kita tahu menarik besi itu namanya mangan, Mn. Ya. Nomor 4, ada yang tahu nomor 4 siapa apa nih? Fe. Iya, Fe alias besi. Fe itu ferrum ya, bahasanya ferrum. Kita lebih kenal besi. Besi adalah logam yang sangat kuat, sangat bermanfaat, dipakai campuran macam-macam ya, untuk bahan baku pesawat semua ya, tiang-tiang pancang jembatan dan sebagainya. Itu yang sering kita pakai ya. Kobalt, nikel, kuprum, zinc, Zn nih. Zn itu zinc. Nah, yang 5 ini ada yang tahu? Hg. Ya, Hg, hidragirum. Yang tadi dibilang logam. Logam berarti bentuknya cair. Ya, semua ini logam bentuknya padat, kecuali ini di sini, hidragirum. Itu masih pada Paksa. Sebelahnya hidragirum ada yang tahu nggak? AU ini apa? AU itu adalah aurum. Aurum artinya emas. Ya, emas perhiasan itu ini. Bisa di-mute dulu ya suaranya. Kalian apa sih yang udah masuk? Ya, udah masuk, belum mandi. Di-mute dulu suaranya. Yuk, kita lanjut. Sorry ada iklan. Nah, di atasnya aurum ada Ag, argentum atau plat tembaga. Sebetulnya bisa mau sekolah apa enggak? Itu aja. Oke, kita lanjut. Kamu sekolah yang benar, kalau nggak sekolah udah nggak usah sekolah. Nah, bagian kanan, sorry, kita lanjut dikit ya. Tadi bagian alkali tanah. Alkali tanah itu artinya ada di dalam tanah dan sebagainya. Yang bagian kanan ini, adalah golongan gas. Yang paling kanan adalah gas mulia, artinya gas paling stabil. Helium yang dipakai untuk balon terbang atau balon-balon mainan anak-anak tuh yang di abang-abang ke sepeda. Neon yang dipakai untuk mengisi lampu. Lalu nomor 7 yang tahu? Argon ya. Lalu Kr, krypton, xenon dan radon. Nah, yang sebelah sini ya. Yang ini klorin. Nah, klorin juga kita pakai juga sehari-hari. Bromin, iodin dan astatin. Nah, itu ya. Jadi surat isi dong Bu ini. Cara ngapalinnya ke bawah ya. Isi nanti nggak ada laporan namanya Bu. Oke, kita lanjut. Unsur dalam keseharian, nah kita tahu udah. Yang tadi saya bilang ya, kita mungkin nggak sadar, kita mungkin belum tahu bahwa sehari-hari kita akan bersentuhan dengan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Ini contoh-contoh dalam unsur dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Senyawa, sekarang kita masuk ke senyawa. Oke, kita masuk ke senyawa. Ya apa gitu kan? Senyawa adalah zat bagian terkecil yang disebut molekul. Kalau mandi mumpung ini nggak usah sental-sentalan daki bagian lah, cepatlah mandi. Oke. Orang biasanya penyental daki dulu. Kalau dibilang bunda tuh nggak usah marah. Bukan. Oke, kita lanjut ya. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya. Sampai mana tadi ya? Oh yes nih.
Senyawa itu adalah molekul gabungan dua atau lebih atom yang melalui reaksi kimia. Contoh air. Nah, kalau kita lihat air yang kita minum, air kita buat mandi, itu bukan unsur, tapi itu adalah senyawa. Gabungan dari molekul hidrogen dan oksigen. Ya. Jadi H2O. Karbon dioksida artinya hasil pernapasan kita. Kita bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu namanya CO2. Itu juga senyawa. Garam, natrium klorida ya. Natrium klorida. Ada yang coret-coret, kenapa ya? Ya, tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Perhatikan. Ya, jangan dicoret-coret dulu. Ozon 03 berfungsi untuk menahan sinar matahari ya. Oke, lanjut. Campuran. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, campuran ada dua, campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen, kita juga sering nih, larutan gula, larutan garam, sirup, asam, dan basa. Nih, contoh campuran. Campuran tidak dapat dibedakan zat-zat yang dicampur dalamnya. Artinya gini, kalau misalkan gula, kita masukkan ke dalam air putih, lalu kita aduk. Kan terlalu tuh, nah udah nggak bisa dibedakin lah. Udah nggak bisa dibedain mana gula, mana air. Kita minum ya rasanya manis. Sama dengan garam. Ada air putih, kita masukkan garam, kita aduk-aduk. Nanti garamnya larut, udah nggak bisa dibedakan lagi. Mana air, mana garam. Sama dengan sirup juga sama. Campuran terdiri dari dua, ada yang pelarut, ada zat terlarut. Sekarang masuk ke larutan asam dan zat asam. Asam sesuai namanya, rasanya asam, tapi hanya boleh dirasa untuk yang makanan. Ada asam yang bukan untuk makanan, ada. Ya. Contohnya air aki. Nah, air aki itu kan asam itu. Aki motor, aki mobil, airnya itu asam. Cuma nggak boleh dicicipin. Kalau cicipin, kamu wassalam. Apalagi ditelen, ya jangan. Nah, ciri-cirinya memerahkan lakmus biru. Oh, sorry, belum. Asam ciri-cirinya memerahkan lakmus biru. Contohnya cuka, asam lambung, air aki, asam klorida, asam sulfat. Nah, ciri-cirinya adalah depannya hidrogen. Asam itu HCl, H2SO4, kecuali H2O ya, H2O air netral dia. Zat asam bisa berbahaya jika konsentrasi larutannya sangat tinggi. Contohnya hujan asam, lalu asam pelarut logam pada pabrik baja. Itu bahaya kalau konsentrasinya tinggi. Next, larutan basa. Basa itu ada di kamar mandi kita. Biasanya basa ada di dapur, ada di kamar mandi. Rasanya pahit, tapi jangan dicoba. Nanti habis ini kamu nyoba minum sampo, jangan. Ya, atau makan sabun, jangan. Licin di kulit, lalu ciri-cirinya membirukan kertas lakmus merah. Contohnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat emah, pupuk itu basa. Ya, basa. Jadi ada asam dan basa di dalam rumah kita sebenarnya. Untuk mengetahui larutan termasuk asam basa digunakan indikator. Nah, ada indikator alami. Indikator alami kunyit, bunga mawar, kubis, kembang sepatu art. Nanti kalau dimasukkan nanti warnanya berubah. Indikator buatan lakmus merah dan biru. Oke, berikutnya. Nah, ini reaksi warna indikator alami untuk mengetes larutan asam basa. Jadi kalau indikator kunyit dimasukkan ke dalam larutan asam, nanti berubah jadi kuning cerah. Kalau dimasukkan ke kunyit, dimasukkan ke basa, lalu warnanya jadi jingga alias oranye. Nah, kalau kubis, ya, dimasukkan ke larutan asam, nanti kubisnya jadi warna merah. Kalau kubis dimasukkan ke larutan basa, nanti kubisnya jadi hijau. Tapi kalau kuning, berarti basanya basa kuat. Kalau hijau, basanya lemah. Kembang sepatu, kalau dimasukkan larutan asam, nanti jadi merah cerah. Kalau dimasukkan larutan basa, jadi hijau. Oke. Lanjut ya. Oke. Garam. Nah, asam basa dan garam itu dekat itu. Larutan asam, larutan atau zat yang dihasilkan dari proses pemisahan atau reaksi kimia. Asam ditambah basa nanti jadi garam tambah air. Contohnya penyedap rasa, obat-obatan, pengawet dan lain-lain. Campuran heterogen, campuran yang masih dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya pasir dalam air,
minyak dalam air, oli dalam air, bensin dalam air. Nah, kalau minyak tumpah di laut kan kelihatan tuh ya. Nah, itu campuran heterogen tuh. Jadi ketahuan mana air laut, mana minyak yang tumpah. Atau oli, biasanya gambar di air tuh pelangi-pelangi gitu. Kalau pernah lihat oli motor bocor, kena air bawahnya, nah airnya tuh jadi pelangi-pelangi warnanya itu terlihat mana air, mana olinya. Sekarang langsung ke, nah ini ada di buku ya, nanti kalian baca sendiri di buku, ada di buku paket. Cepat saja. Nah, yang terakhir ini memisahkan campuran ya. Di bagian akhir bab 3 itu ada cara memisahkan campuran. Cara memisahkan campuran itu ada beberapa macam. Cara yang gampang tuh filtrasi, disaring, ya. Contoh misalkan air dari kerikil, misalkan pasir dari koral. Jadi kalau bangun rumah biasanya disaring tuh pasirnya yang halus-halus. Lalu yang kedua ada sentrifugasi, menggunakan gaya sentripetal saat berotasi. Contohnya misalkan sel darah merah putih pada plasma darah, misalkan alkohol dari bensin. Berikutnya destilasi atau penyulingan didasarkan pada perbedaan titik didih. Jadi dipanaskan, nanti ada uapnya yang dipisahkan. Dari zat ini misalkan alkohol dari air. Kromatografi didasarkan pada perbedaan merambat antar partikel tiap zat dalam campuran. Contohnya misalkan warna zat, lalu mendeteksi narkoba pada urin. Nah, jadi kalau tes narkoba biasanya diambil sampelnya dari air urin, lalu di-tag dengan kromatografi. Oh, ada narkoba, oh negatif. Nah, ketahuan di situ. Yang kelima, sublimasi. Didasarkan pada sifat menyublim. Contohnya misalkan iodin dari garam. Benda-benda mengalami perubahan. Nah, kita bahas perubahan benda. Ada perubahan cepat, seperti pembakaran kertas, kayu, dan logam. Ada perubahan lambat, contohnya besi berkarat. Nah, perubahan benda dibagi menjadi dua jenis, perubahan fisika atau fisis, dan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es dicairkan. Es itu air, tapi dicairkan jadi air, tetap air. Lilin yang terbakar, dia meleleh, ya tetap jadi lilin. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang berbeda. Contohnya kayu bakar. Kayu dibakar jadi arang, kertas dibakar jadi abu, besi berkarat ya kuning-kuning gitu, coklat-coklat. Efeknya ada zat baru dan perubahan warna serta suhu. Oke. Terima kasih. Oke, itu ya tadi paparan dari bab 3. Ini yang baru masuk sudah 43 orang. Yang belum absen, silakan absen ya, ada di kolom chat. Oke, sambil ada sisa waktu sedikit.